Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu khaliqul khairi wasyarr. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairul bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin an-nuril azhar wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil hasyar, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para ulama, para muhibbin, hadirin, hadirat, rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur yang setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan taufik dan hidayah serta inayah kepada kita, sehingga kita pada malam ini dapat kembali berkumpul bersama-sama di majlis yang penuh dengan berkah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Para muhibbin rahimakumullah, Al-Hadithur Rabi' wa Thalasun, hadis yang ke-34 dari 40 hadis. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Rawahu Muslim. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melihat daripada kalian munkaran akan sesuatu yang ditentang oleh syariat, maka hendaklah dia merubah sesuatu itu dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, maka rubahlah dengan lisannya. Maka jika tidak mampu dengan lisan, maka dengan hatinya. Yang demikian itu dengan hati merupakan paling lemah keimanan seseorang. Hadis riwayat Muslim. Para muhibbin rahimakumullah, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan barang siapa yang melihat. Barang siapa yang melihat daripada kalian akan sesuatu yang ditentang, diingkari oleh syara, oleh agama, maka hendaklah dia merubahnya. Nah, pengertian melihat itu bisa melihat dengan mata, bahwa sesuatu itu jelas-jelas munkar, jelas-jelas ditentang oleh agama. Maka di saat dia melihat yang demikian itu, hendaklah dia bertindak. Oleh para ulama dijelaskan
bahwa termasuk di dalam arti melihat adalah mengetahui dengan nyata sesuatu kemunkaran. Di situ dicontohkan antara lain di dalam gedung yang tertutup atau di dalam sebuah rumah yang di situ diadakan pelaksanaan kemaksiatan seperti permainan musik. Nah, maka orang yang mengetahui dengan pasti bahwa itu adalah permainan yang diharamkan, yang ditentang oleh agama, maka di saat itu dia diperintahkan untuk bertindak dengan salah satu di antara 3 tindakan tadi. Ada kalanya dia masuk ke dalam gedung itu, kemudian menghancurkan segala macam yang ditentang oleh syara. Jikalau tidak, bahwa dia dengan mulutnya, dengan lisannya memberikan nasihat. Jika tidak mampu, maka dia menjauhi tempat itu sambil dengan hati yang benci kepada yang munkar itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, yang tidak termasuk di dalam melihat atau mengetahui adalah menyangka. Nah, kalau menyangka itu kita kada diperintahkan untuk mengintai. Kita kada diperintahkan untuk meneliti. Kita kada diperintahkan untuk mencari tahu. Umpamanya di dalam sebuah tempat, sebuah rumah itu ada kedengaran sesuatu yang sesuatu itu bisa bentuknya munkar, bisa tidak munkar. Nah, kalau kita mengetahui demikian, bahwa di dalam rumah itu ada suara-suara, tetapi boleh jadi suara itu munkar atau tidak munkar, nah kita kada perlu bertindak. Tinggalkanlah yang demikian itu. Anggaplah, ihtimalkanlah bahwa itu tidak munkar, karena kita kada mengetahui dengan pasti, kada melihat dengan nyata. Para muhibbin rahimakumullah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau sewaktu menjadi khalifah seringkali berkeliling untuk mengawasi rakyatnya. Nah, di waktu beliau berkeliling itu, beliau mendekati sebuah rumah yang di dalam rumah itu ada suara orang muntah. Biasa suara orang muntah itu suara orang minum arak. Bila kebanyakan minum arak, lo geruak kayak muntah. Nah, ya Sayyidina Umar nih ada orang muntah di rumah nih. Jangan-jangan nih orang berminuman. Tapi boleh jadi juga orang muntah biasa aja. Nah, lalu Sayyidina Umar melompat pagar, karena dikunci, lompat pagar rumah itu, dan beliau dubrak pintu rumah itu. Ternyata benar di dalam rumah itu ada laki-laki sedang minum arak. Para muhibbin rahimakumullah, di waktu itu Sayyidina Umar marah kepada laki-laki itu. Nah, ujar si laki-laki, wahai Amirul Mukminin, sabar, tunggu, jangan marah. Kalau ulun berbuat satu kesalahan minum arak, pian berbuat 3 kesalahan. Apa aja Umar kesalahan kok? Pertama, kesalahan pian tajassus, kesalahan pian mencari-cari
orang yang berbuat maksiat. Ini ulun dalam rumah, pagar bakunci, lawang bakunci, ulun dalam rumah. Kenapa pian mencari-cari orang berbuat maksiat? Al-Quran mengatakan wala tajassasu, jangan kalian mencari-cari kesalahan orang. Nah, satu kesalahan pian mencari-cari. Yang kedua, kesalahan pian melompat pagar. Al-Quran mengatakan masuklah kamu ke rumah itu melalui pintunya. Itu pagar ulun ada lawangnya, kenapa pian melompat pagar? Nah, dua kesalahan pian. Yang ketiga kesalahan pian mendubrak rumah ulun ke tanpa izin. Ini rumah ulun bukan rumah pian. Nah, kalau ulun kesalahan satu minum arak, pian tiga yang salah. Sayyidina Umar sadar, bujur ke Sayyidina Umar, kalau demikian aku minta maaf dan mintakanlah ampun kepada Allah tentang kelakuanku ini, dan ku harap ikam jangan lagi minum arak. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi perbuatan yang dilakukan oleh Sayyidina Umar ini adalah mencari-cari. Padahal Rasulullah mengatakan barang siapa yang melihat, artinya mengetahui dengan pasti sesuatu yang ditentang oleh syara, hendaklah rubah, hendaklah dirubah. Nah, artinya kalau sesuatu itu kada pasti munkar, kada pasti maksiat, kita jangan hendak mencari-cari, memastii kada usah, anggaplah itu sesuatu yang bukan maksiat. Kita ambil contoh umpamanya, seorang laki-laki memakai jam tangan kuning, utas kuning. Nah, kita melihat, wah, ini kuning nih, ini bisa emas dipakainya nih. Nah, kenapa aku menakunakan di mananya bulan itu emas kada? Nah, kada perlu menakunakan itu, karena kada tahu. Kuning itu barangkali besapu, barangkali apa. Wah, ini macam-macam, habang kawa, kuning kawa, hijau kawa. Nah, sesuatu yang kada pasti jangan dicari tahu, anggaplah itu lain emas. Karena sekarang banyak nang kuning itu nang palsu, nang lain emas. Nah, jangan mencari tahu. Nah, itu maksudnya man ra'a minkum munkara. Para muhibbin rahimakumullah. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan tadi, kalau kita melihat sesuatu yang munkar maka hendaklah rubah. Kalau kita melihat orang minum arak, pecahkan botolnya. Kalau kita melihat orang main gitar, hancurkan gitarnya. Nah, kayak itu tuh aturannya. Falyughayyirhu biyadihi. Dan ini berlaku, bisa kita laksanakan dengan sepenuhnya terhadap orang-orang yang ada di dalam tanggungan kita. Misal di rumah kita ada anak, di rumah kita ada si A, si B, orang yang kita tanggung, orang yang kita pelihara. Di antara orang-orang yang kita pelihara ini ada yang melakukan kemungkaran, nah kita berkewajiban untuk bertindak demikian, rubah dengan tangan, kada perlu dengan mulut. Ini anak buah kita, ada main gitar, hampas gitar sampai pecah. Kenapa? Ini anak buah kita, orang yang kita biayai, orang yang kita lindungi, orang yang kita ungkusi. Kada perlu kita ceramahi, ikam kada perlu lagi begitar tuh kada boleh, itu kada perlu. Begitu anak kita main gitar, Rasulullah langsung menyuruh bahwa kita ambil gitarnya, pecahkan gitar itu. Bila kita kada macam itu, kita ngarannya menyetujui sesuatu kemunkaran, menyetujui ar-ridha bil munkar, munkar, menyetujui dengan kemungkaran sama dengan berbuat munkar.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza umilatil khati'ah fil ardi kana man syahidaha fakarihaha kaman ghaba anha wa man ghaba anha faradiyaha kaman syahidaha." Apabila dilakukan dosa, dilakukan kemaksiatan di muka bumi, maka orang yang melihatnya, menyaksikannya tetapi hatinya benci, sama seperti orang yang tidak melihatnya. Orang yang tidak melihatnya namun hanya mendengar kabar beritanya tetapi dia senang, dia ridha, sama dengan melihatnya. Nah, jadi kalau kemungkaran itu berlaku terjadi kepada orang-orang yang di bawah kita, itu kada ada jalan lain selain daripada rubah itu kemungkaran dengan tangan. Ada anak kita memakai pakaian yang diharamkan Allah, anak kita memakai pakaian yang membuka aurat, oh kita melihat, ambil pakaiannya, rabit, cancang, jangan diberiakan orang pulang kena makai, atau dijual orang pulang makainya. Kada perlu ditagur, kan kada boleh nak makai baju itu tuh menutup aurat, kena jual aja. Sama yang ngarannya. Jadi kalau orang di bawah kita yang berbuat munkar, nah itu kita bertindak bal yughayyirhu biyadihi. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, kalau untuk orang-orang yang sudah bukan tanggung jawab kita, jiran misalnya, apalagi untuk orang-orang yang di atas kita seperti pemerintahan umpamanya. Nah, kalau kita menegur langsung seperti tadi akan menimbulkan fitnah, akan menimbulkan munkar yang lebih besar, nah kada usah dilaksanakan. Maka ambillah dengan nasihat. Dengan nasihat. Kalau nasihat ini pun juga kita tidak mampu, maka tidak ada jalan lain selain mengingkari dengan hati, tidak menyetujui dengan hati. Para muhibbin rahimakumullah, Imam Ghazali menyebutkan di dalam kitab Ihya berbagai macam kemunkaran yang terjadi, baik di dalam masjid. Di dalam masjid ini banyak kemunkaran. Apa kemunkaran yang terjadi di dalam masjid? Beliau mencontohkan isa'atus salah, jahatnya sembahyang. Kita melihat ada orang sembahyang nang rukuknya kada biris, ada tumakninahnya kada pas. Kita melihat ada orang sembahyang di masjid itu nang sujudnya batisnya berlipat. Nah, untung orang itu sembahyang, kita berkewajiban untuk memberikan inya pengertian. Wajib kita, karena kita melihat. Nah, itu biasa munkar yang ada di masjid. Jadi kalau hendak selamat masuk masjid, jangan menjangangi orang. Orang sembahyang jangan dilihati, orang baca Quran jangan dilihati. Mumpun seorang aja urus, bila kita hukuling yang jangangi orang, kan kalihat ada yang batisnya berlipat waktu sujud. Imbas sembahyang kita mau kada mau kita mesti memandiri orang itu. Bila kada kayak itu kita boleh membawa dosa meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Rasulullah SAW melihat ada seorang laki-laki sembahyang. Begitu sembahyang selesai, datang kepada Nabi. Ujian Nabi, ikam lagi sekali sembahyang, ikam tadi kada sembahyang ngarannya, sembahyang pulanginya. Nang kedua datang kepada Nabi, jangan Nabi ulangi lagi, ikam tadi kada sembahyang ngarannya itu, sembahyang pulang laki-laki tadi, sampai 3 kali. Udah si laki-laki itu, wahai Rasulullah, ulun nang kaya itu pang sudah bisa, nang kaya apa lagi? Nah, jangan Nabi, ikam tuh sembahyang salah. Kalau ikam sembahyang rukuknya macam ini, sujudnya macam ini, i'tidalnya macam ini. Nah, kayak itulah kalau kita melihat saudara-saudara kita nang sembahyangnya itu kada bagus,
Itu kewajiban kita untuk membaguskan, karena kita melihat. Dan di antara munkar-munkar yang ada di masjid lagi menurut Imam Ghazali adalah ikhtilatur rajul wal mar'ah bila hail, bercampurnya laki-laki dan perempuan tanpa ada dinding pemisah. Nah, menyatu laki-laki lawan bini-bini kada ada lagi batas. Ini kemunkaran masjid. Panitia masjid bertanggung jawab di hadapan Allah. Anak pengurus masjid kada bisa nangka itu. Ini panitia masjid, ampun urusan. Bercampurnya laki-laki dan perempuan di masjid tanpa ada batas yang memisah. Ini termasuk munkarul masajid. Kemudian beliau menyebutkan lagi di situ munkaratul walimatul urus, munkarud diyafah, kemunkaran yang terjadi di dalam jamuan makan. Artinya kemunkaran yang terjadi waktu acara-acara baruhan bepengantinan. Ini sangat banyak kemunkaran. Nah, oleh karena itu para ulama telah menyatakan bahwa menghadiri orang bepengantinan sekarang ini hukumnya kada napa-napa lagi. Dahulu wajib hukumnya. Kalau orang pengantin beseruan pengantinan di rumah wajib menolaki. Kalau wahini bisa haram menolaki. Bisa haram kita menolaki itu. Kenapa? Sebabnya karena banyaknya kemunkaran yang terjadi di dalam walimatul urus itu, acara pengantinan itu. Apa yang haramnya? Antara lain ikhtilatur rajul wal mar'ah bila hail, bercampur aduk bini-bini dan laki-laki. Ada dipisah, ini bini-bini sini berdinding, laki-laki sini berdinding. Nah, itu mestinya agama kita mengajarkan supaya berpengantinan itu berberkah. Nah, nang kawin niki na baik, melahirkan anak-anak nang saleh. Ini napa kawin bakaroki biduan, anaknya kena kakak itu bang juga jadinya. Itu munkar. Kita ke pengantin itu supan ke pengantin apa? Nah, begitu-gitan para pengantinan itu orang bakaroki, pakaian mengingat mana batasnya. Jadi supan ke orang pengantin. Nah, padahal itu satu kemunkaran yang mestinya dicegah. Nah, ampun rumah, nah ampun acara dahulu kada hakun. Pembakarannya ng tukang beri izin, ng tanggung jawabnya. Nah, itu munkarul walimatul urus. Maka berpengantinan ini bila kada bakaruki kada abdal jar. Kada abdal jarinya. Akun orang kampung betuturuk keberadaan sama pengantinan ini pas-pasan duitnya orang kampung betuturuk supaya ada nih itu. Di antara munkar walimah lagi lubusus siyabil muharram, dipakainya pakaian-pakaian yang diharamkan. Nah, bini-bini yang pakai pakaian nang buka aurat, bini-bini yang pakai baju nang tarang kelihatan kulit, bini-bini yang pakai pakaian nang kantat nang menampakkan lekukan-lekukan tubuhnya. Semua itu adalah pakaian yang diharamkan oleh Allah. Kalau kita menagurin itu di orang pengantin, kebanyakan nang ditaguri. Nah, jadi hendak saruan pengantin yang besok subuh nyaman. Nah, lagi belum datangan orang, namun sudah orang datangan gak ada kawal lagi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, apabila kita melihatkan, membiarkan hal-hal seperti ini, kita ada peduli sudah kayak apakah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan
ayyuhan nas muru bil ma'ruf wanhaw 'anil munkar qabla an tad'u Allah fala yustajabu lakum wa qabla an tastaghfirullah fala yughfaru lakum. Ujar Nabi kita, wahai manusia, laksanakanlah amar ma'ruf nahi munkar itu. Kalau kada, ujar Nabi kita, ikam berdoa kada dikabulkan Tuhan lagi. Makanya kada pengabulan lagi doa kita nih. Kenapa? Kebanyakan melihat nang munkar, katuju lawan nang munkar, walaupun kita kada menggawi nang munkar. Jadi ujar Nabi kita, sebelum ikam berdoa kada kabul lagi, ikam beristighfar kada didengar Tuhan lagi istighfarnya. Akibat apa? Akibat meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar ini. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ayyuhan nas muru bil Inna Allah la yu'adzibu bi'amalil khassa hatta yarawul munkar baina dhahranayhim wa hum qadirun ala ay yunkiruh fala yunkiruhu fa idza fa'alu dhalik azzaballahu al-'ammah wal khassah. Sesungguhnya Allah tidak mengazab, Allah tidak akan menurunkan bencana dengan perbuatan orang per orang. Misalnya di kampung tuh orang nukar arak bawa ke rumah, kena malam minum di rumah bersembunyian. Rata-rata sekampungan bilang kayak itu, malam kena minum arak, cuma di rumah masing-masing aja. Nah, Allah kada akan menurunkan bencana karena tertentu. Sehingga mereka itu melihat yang munkar di tengah-tengah mereka dan mereka mampu untuk mengingkarinya tetapi tidak mengingkarinya. Bila mereka melakukan demikian, maka Allah akan mengadab secara umum, baik yang umum atau yang melakukannya. Di kampung kita melakukan maksiat, padahal di kampung itu orangnya 500 umpamanya penduduknya. Nang hendak maksiatnya paling-paling 200 300 nang kada hendak cuma berdiam, kada ada tindakan. Cakanya 300 si beruntak kada katuju kada jadinya. Tapi beranai nang 300 orang ini nah beranai. Nah, masuk pembakalnya beranai juga. Nah, beranai juga akhirnya berdirilah munkar, maksiat macam-macam. Nah, disinilah Allah menurunkan bala. Disinilah Allah memberikan azab. Disinilah Allah akan menurunkan bencana. Mampu merubah yang munkar tapi kada melaksanakan. Para muhibbin rahimakumullah, kalau kita tidak mampu dengan tangan langsung, maka dengan nasihat. Jika nasihat kita pun tidak mampu karena tidak ada ilmu umpamanya, maka tidak ada lain selain dengan hati tidak menyetujui yang demikian itu. Hati membenci dengan demikian itu. Nah, kita ini bermotor umpamanya, bermotor di pinggir jalan ada orang bakaroke ini tuh bahas pengantinan. Nah, sekadak hari ini kita kada katuju lawan kejadian itu, hanya selamat. Bila kita cangang nah sampai habis katuju ngarannya itu. Itu katuju ngarannya. Jangan turun sama sekali, umpat di situ orang, sama aja juga pada turun. Nah, jadi sekurang-kurangnya itu kadang menyetujui, kadang menghiraukan dengan kemaksiatan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tushiku hadhil ummah an tahlik illa salasatu nafar." Ujar Nabi kita, hampirlah ini umatku binasa kecuali 3 orang. Pertama, rajulun ankara biyadihi wa lisanih wa biqalbih. Pertama, seseorang yang menentang maksiat dengan tangannya, lisannya dan hatinya. Fa in jabuna biyadihi, jikalau dia takut dengan tangannya, fa bilisanihi wa qalbi, maka dengan lisan dan hatinya. Fa in jabuna bilisanihi wa biyadihi, maka jika dia takut dengan lisan dan tangannya, fa biqalbi, dengan hatinya. Nah, umum kita tuh kada katuju, maulah kita cangang
menyirat saja kada hendak ngomong kada katuju itu. Amun cangang tuh katuju artinya. Fa in jabuna bi lisanihi wa bi yadihi fa bi qalbi. Maka dengan demikian dia selamat. Nah, kalau kada selamat kita. Itu pun nang kita kada suka dengan hati saja, adhaful iman, ujar Nabi kita. Itu paling rendah iman seseorang. Nah, kemudian dalam hadis lain Rasulullah menyatakan walaisa wara'a dzalik minal iman habbatu khardal. Tidak ada lagi di belakang itu daripada iman walaupun sebiji sesawi. Lawan tangan kada merubah, lawan nasihat kada, hati kada juga. Nah, hati kada juga katuju. Maka berarti orang itu tidak ada iman lagi walaupun sebiji sesawi, ujar Nabi kita. Walaisa wara'a dzalik minal iman habbatu khardal. Nah, hadis riwayat Muslim. Jadi tugas kita yang pertama adalah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar ini yang utama sekali dalam keluarga kita dahulu. Siapa orang-orang yang kita tanggung, siapa orang-orang yang kita urus, itu dahulu yang kita tegakkan amar ma'ruf nahi munkar ini dengan sesuai apa yang disabdakan Rasul tadi, dengan tangan, dengan lisan. Karena kita berhadapan dengan orang yang berada di bawah tanggung jawab kita. Seperti pemerintah, itu kan kita ini di bawah pemerintah. Kalau kita berbuat kemungkaran, pemerintah berhak saja menghancurkan kemungkaran itu karena kita berada di bawah tanggung jawab pemerintah. Nah, rumah tangga kita, anak bini kita dan orang-orang yang sekitar dalam rumah tangga kita itu tanggung jawab kita. Kita yang bertanggung jawab di hadapan Allah tentang keselamatan mereka. Bila kita melihat kemunkaran, ada jalan lain lagi selain daripada hancurkan kemunkaran itu. Nah, kemudian hadis yang ke-35 dari 40 hadis. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Musta'inun dinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما